di Muncar kenapa kok mudah, gampang selalu di solar. Tidak perlu bertele-tele. Kalau di Muncar nggak ada. Pas mati pun Ini kan yang beli solar subsidi. Iya. Ya kan? Swastiastu Pak Kadis. Ya, ampuro hari libur saya ganggu-ganggu. Pengambangan itu masyarakatnya tidak bisa berlayar karena tidak mendapat BBM. BBM subsidi. Gara-gara surat perahunya mati. Nah, berapa lama yang harus proses pengurusan surat-surat ke Pak Kadis ya? Biar bisa terbit. Dengan uang 1.060.000 ini Bagi dua. Yang pemilik sebagi, yang pekerja sebagi. Karena rata-rata nelayan ini bukan milik pribadi. yang penting tetap harus berjuang. Iya. Ya Mirsa, di masa pandemi COVID-19 saat ini memang ada satu sektor yang masih menjadi sorotan adalah sektor nelayan. Bagaimana para nelayan di masa pandemi ini harus ditingkatkan kesejahteraannya. Bagaimana nelayan ini bisa memasarkan hasil tangkapannya dan juga mendapatkan bantuan-bantuan yang pas, bantuan perahu, bantuan jangkar, bantuan kerambah, dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Karena hal ini akan juga dapat berdampak kepada meningkatnya produksi dari hasil tangkapan para nelayan. Jika hasil produksi dari tangkapan para nelayan ini akan meningkat, tentu saja pendapatan atau masukan dari para nelayan ini akan meningkat. Ketika pendapatan atau memang perhatian dari pemerintah itu juga diperhatikan oleh kita semua, kesejahteraan nelayan juga akan terwujud. Untuk itu kita akan berbincang dengan Bapak Bagus Adi Mahendra, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil Bali. Tetap saksikan program Panel Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, berjumpa bersama saya lagi Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara Suara Wakil. Saat ini saya bersama Bapak Bagus Adi Mahendra. Selamat siang Pak. Siang. Dari kemarin kita sudah investigasi Pak ya, melihat kemarin nelayan budidaya dan nelayan tangkap. Nah, hari ini nelayan yang menangkap ikan dari habis kita nyobain ikan. Enak tadi ikan apa ya? Wah enak. Ikan apa tuh? Itu ikan layur. Asik Pak ya? Asik, itu ikan layur namanya. Sehat untuk mata, kulit, dan kardiovaskular. Berarti benar-benar sebenarnya hasil alam kita bermanfaat ya Pak ya? Sangat bermanfaat. Itu kan komoditi ekspor. Ekspor ke China, ke Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Bagus itu. Nah ini kan kemarin kita sudah melakukan investigasi atau membincang ya Pak, aspirasi kepada nelayan-nelayan terutama di nelayan budidaya. Sebenarnya apa yang Bapak lihat nih Pak soal kebutuhan nelayan yang ada di Provinsi Bali ini Pak? Jadi di sini memang tidak hanya di nelayan ya. Iya. Di semua lini perlu sekali pendampingan dan pengawalan. Nah seperti di sekarang di nelayan di sini di desa Pengambangan, desa Pengambangan Jembrana, kita sudah mendengar ada kapal yang di bawah 30 GT itu susah banget dapat BBM-nya solar karena suratnya sudah mati tahun 2017. Jadi ada hal yang terkendala di dalam pengurusan surat itu, birokrasinya. Nah di sini tadi kita sudah telepon Pak Kadis untuk bisa membantu. Nah beliau sanggup untuk membantu, memberikan rekomendasi sehingga nelayan di sini yang rata-rata satu perahu itu makan sekitar 700 liter sekali jalan. Nah, kalau dia beli solar yang non subsidi
Maka selisihnya 3.000 liter, 3.000 per liter. Kali 300, ya rata-rata selama 17 hari 35 juta rugi. Tadi katanya yang 5 JT ke bawah sudah mendapatkan bantuan itu, Pak? Ya, kemarin nelayan-nelayan kecil kita sudah bantu bicarakan dengan pemerintah daerah dan sudah clear. Nah, ternyata kita datang ke sini masih ada yang kurang. Nah, masih ada yang kurang, belum mengantongi pas yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Nah, sekarang saya minta dengan kelompok nelayan di sini untuk menginventarisasi dulu yang nelayan yang pakai perahu-perahu kecil ini kurang lagi berapa, yang 30 GT didaftar. Nah, yang kecil kita bawa ke Syah Bandar, yang besar kita bawa ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali untuk bisa dibantu sehingga yang nelayan besar atau nelayan kecil ini bisa mendapatkan BBM subsidi. Pak, kalau menurut Bapak ini kan sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, sebenarnya kalau melihat tentang kesejahteraan nelayan khususnya di Provinsi Bali ini seperti apa, Pak, Bapak? Kalau melihatnya, apakah memang taraf hidup nelayan itu sudah cukup baik atau seperti apa? Kalau saya lihat sudah cukup baik, sangat kurang baik. Kurang baik. Perlu ditingkat. Nah, ya kan, di bawah rata-rata. Dia berjalan dan hidup hanya hasil tangkapannya hanya cukup untuk 2 hari. Ini kan kasihan sekali ini. Kalau yang kecil aja tadi dapat tangkapannya, hasil panennya hanya 1 juta. Sekali berangkat dia dipotong 2, yang punya perahu 500, yang pekerja 500. Jadi dia makan untuk anaknya udah 2 hari udah habis. Nah, untuk itu perlu kita tingkatkan sebenarnya pengadaan perahu, pendampingan ekonomi. Nah, dengan bunga yang rendah tentunya ya, dengan bunga yang 3% 1 tahun. Nah, sehingga ini bisa membantu mempermudah nelayan yang nggak punya perahu bisa membeli perahu. Kalau yang tidak mempunyai berani mengambil kredit, nah tinggal yang pemilik perahu itu yang ambil kredit tinggal menambah semua. Nah, ini kan memang Pak, pasti kalau misalnya kita meningkatkan kesejahteraan yang tadi pengadaan perahu atau alat-alat lainnya itu kan pasti bicara soal akses permodalan. Iya. Nah, tapi nanti kita akan bicara pada segmen selanjutnya. Iya. Oke, kita jeda sejenak, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi kita sudah membicarakan tentang sedikitnya kesejahteraan petani ini, kesejahteraan nelayan ini harus ditingkatkan ya Pak, khususnya di Provinsi Bali. Tapi kan juga pasti kita berbicara tentang akses permodalan. Tadi juga kita berbincang sedikit tentang bersama nelayan bahwa mereka masih susah Pak mengakses permodalan, apalagi di bank-bank meminjam uang ya kan untuk membeli perahu atau membeli alat tangkap. Ini bagaimana Bapak sendiri melihatnya, Pak? Jadi dengan kondisi yang kita lihat di Desa Pengambangan ini sebenarnya kehadiran pemerintah harus lebih banyak. Ya. Apalagi di sini sudah menghasilkan komoditi ekspor di ikan layur tadi. Yang perlu kita dampingi tidak hanya permodalan, ya walaupun sekarang permodalan dari KKP sudah bisa ada bantuannya, itu sampai 1 miliar pun ada bantuannya dengan bunga yang sangat ringan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mobilisasi dan operasional di sini. Ya, nah, sebenarnya kalau menurut saya Nusantara ini sudah mengacu kepada nelayan modern. Nelayan modern yang artinya ada kita kelola perikanan ini dengan lebih modern lagi. Sekarang kan sudah revolusi 5.0 katanya, ya kan? Kalau masih nelayan panen membawa styrofoam, kasih minyak, kasih es tadi, es batu tadi, ini akan menurunkan kualitas ikan. Nah, kalau sekarang dibentuk dengan ada alat-alat yang lebih modern, dia bisa pakai es yang dry es. Nah, dry es itu tidak menjulurkan air dan sebagainya. Ini kan lebih bagus kan. Tapi masih banyak yang belum punya kan itu Iya, alat-alat canggihnya di tengah masa yang sudah modern kayak gini. Makanya. Nah, jadi kita lihat perahunya bagus-bagus banget ini.
Ya, kalau saya tadi karena saya lihat tadi, saya kira nenek moyang kita datang dari Jawa dulu ke sini, yang kemudian ini berkembang di Bali di sini. Artinya di sini bisa diwujudkan apa? Tourism. Nah, di sini nanti di pengembangan ini, kalau kehadiran pemerintah ini bagus, maka kita bisa wujudkan adalah pariwisata bahari. Di dalam rapat kemarin dengan kementerian, saya malahan mengusulkan bagaimana kita munculkan desa wisata bahari. Itu penting. Gitu loh, turis tidak bisa melihat, tidak hanya melihat pantai saja, tapi melihat bagaimana budaya nelayan kita. Cara menangkap, Cara proses menangkap, gitu, Pak. proses, mengekspor. Ini kan makanya saya dorong kementerian agar memunculkan desa wisata bahari. Salah satunya di desa Pengambangan di sini sudah bisa mengajukan untuk desa bahari. Nah, dengan adanya desa bahari di sini, maka penataan ini akan lebih baik. Nah, salah satunya adalah terjadi pendangkalan di tempat-tempat parkir perahu ini. Nah, itu perlu dikeruk, ditata yang bagus. Nah, dia ngambil ikannya di mana. Nah, kalau ditata dengan baik begitu, kita jual keluar, maka apa yang terjadi? Maka harga ikan itu akan lebih mahal. Berarti kalau menurut Bapak pengemasan ini, Pak, Iya. pentingnya. Kalau seperti itu kan kalau di kelihatan negara-negara murah lain, ikannya. kalau di negara-negara lain Vietnam atau ini, Kalau saya dapat ke Belanda ke Belanda. ngelihatnya. Jadi orang itu belanja tidak lagi ngelihat ikan, meraba ikan, tapi dia sudah belanja lewat gadget. Dia lihat, oh ini ikan layur yang panjang sekian, berat sekian, ada sekian ekor. Oh, dia pesan itu langsung. Jadi ini disortir, ada masuk di sini, namanya dibangun satu gedung yang khusus mensortir ikan-ikan itu. Jadi masuk, jadi orang nggak datang ke sini, tapi dia sudah melakukan gadget. Nah, ada panggung, sudah itu di panggung itu orang pekerja perikanan membawa laptop. Dia menginput ikan-ikan yang masuk. Nah, kalau pemerintah sudah bisa mengacu seperti itu, Nusantara kita akan maju. Kelautan kita akan lebih berkembang dan kesejahteraan nelayan kita pasti meningkat. Berarti memang itu juga akan berhubungan dengan budidaya juga, Pak? Pasti. Oke, Pak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap di program Parlem Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya di program Parlem Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi kan kita sudah banyak membicarakan tentang bagaimana kesejahteraan nelayan dan juga bagaimana pengemasan yang baik. Ini saya ingin menyoroti tentang bagaimana budidaya ikan nelayan yang harus dilakukan. Kemarin kan kita juga sudah sedikit mengunjungi, Pak. Apa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh DPR RI sendiri dan pemerintah terkait dengan pengembangan budidaya ikan? Sebenarnya kalau kita berbicara nelayan, kalau nelayan tangkap ini kan dia hanya berserah diri kepada Tuhan. Itu pemberian Tuhan ya. Kita iklim dan sebagainya. Kalau tadi ada yang panen dapat 1 juta, besok dia belum tentu dapat 1 juta. 2 hari bisa berlebih pada itu kalau lagi musim gitu loh. Nah, jadi apa yang harus diperbuat? Walaupun nelayan tangkap, dia harus diimbangi, dilaksanakan dengan nelayan budidaya. Karena di tata cara nelayan melaksanakan budidaya, disitulah kita bisa meningkatkan volume tangkapan kita. Karena kita nebar berapa, hasil panennya berapa. Nah, kalau sekarang 1 bulan dia bisa berlayar dan kerja hanya 17 hari. Emang lagi sekian hari atau lagi 13 hari dia nggak makan? Makan kan? Nah, tak kala dia tidak kerja ini, tak kala dia mengasuh ini, maka dia memelihara atau memperhatikan atau merawat ikannya yang di budidaya tersebut. Nah, inilah yang harus sebenarnya ditingkatkan oleh pemerintah sehingga kelangsungan hidup dan kesejahteraan para nelayan kita ini lebih baik. Itu, Hilman. Jadi perlu kita wujudkan, perbanyak kerama jaring apung yang bisa memelihara lobster, bisa memelihara kerapu dan sebagainya. Nah, ini penting sekali dilakukan.
pendidikan itu Pak ya. Ya. Jadi Kalau misalnya kan nelayan tangkap berubah menjadi nelayan budaya itu kan juga perlu ada proses itu Pak. sebenarnya kalau menurut saya dia tidak perlu berubah. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia nelayan tangkap ini dia tidak bisa setiap hari dalam sebulan itu full kerja, nggak mungkin. Pasti ada masa-masa tenggang kan gitu ya, kondisinya kurang fit untuk menjaga semuanya walaupun sudah dibekali oleh asuransi nelayan, tapi tidak serta-merta dia harus setiap hari bekerja. Kita harus menjaga kesehatan nelayan. Kesehatan fisiknya, kesehatan ekonominya. Kesehatan fisiknya kita harus jaga dengan dia istirahat cukup. Kesehatan ekonominya kita dampingi dengan budidaya. Nah, inilah yang harus dilakukan. Jadi jangan suruh berubah status nelayannya. Tetap aja nelayan tangkap dan juga melaksanakan nelayan sebagai nelayan budidaya. Nah, ini penting sekali kalau kita mau masyarakat nelayan kita sejahtera. Kawasannya ini pun ditata dengan baik. Jadikan ya di mana ada seperti ini di Pengambangan ini jadikan dia desa wisata bahari. Itu bagus sekali, orang bule datang ke sini atau wisatawan datang ke sini ngelihat oh gini perahunya. Oh gini tangkapannya, oh gini budaya masyarakatnya, bagus kalau berarti begitu. bagus akan mendorong itu Pak ya soal bagaimana pengembangan kawasan di nelayan ini kan, berarti kan karena harus ada penambahan anggaran kan Pak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga koordinasi yang tepat gitu. Makanya dalam rapat-rapat kemarin itu saya sarankan nggak usah bikin banyak dulu. Iya. Contoh. Jangan bukan buat banyak program, tapi cukup sedikit program, tapi betul-betul sempurna. Gitu loh, buat banyak tapi nggak ada yang sempurna kan susah juga. Jadi buat yang satu atau dua tapi betul-betul bisa menjadi percontohan. Karena apa? Karena budaya kita sebenarnya sudah mengantongi ilmu yang bagus, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah kalau di Pengambangan jadi desa wisata bahari, kepala-kepala daerah yang lain bisa terangsang. Oh, gua juga punya potensi, ya kita tingkatkan, kita tiru long di Pengambangan. Nah gitu kan bisa jadi. Begitu juga tempat-tempat lain. Mungkin gitu. terakhir Pak, harapan Bapak terhadap pemerintah, dinas atau pemerintah daerah, pemerintah pusat terkait dengan pengembangan atau kesejahteraan nelayan ini Pak. Jadi harapan saya kepada seluruh stakeholder di perikanan ini untuk senantiasa melakukan pendampingan, perhatian, serta memberikan kebijakan yang outputnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa menghapuskan kesan nelayan atau kawasan nelayan adalah kumuh. Jadi harus kita rubah, kawasan nelayan adalah kawasan yang bersih dan jadikan dia desa wisata bahari. Untuk sehingga menjadi percontohan, menjadi tempat kunjungan wisatawan karena itu bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya nelayan mendapat dari hasil tangkapannya, tidak hanya nelayan dapat dari hasil budidayanya, tapi dari uang masuk ke wilayah itu pun bisa menambah kesejahteraan atau memberikan CSR kepada nelayan-nelayan yang ada di kawasan desa wisata itu. Tadi ajakan memakan ikan nih Pak. Iya. Biar sehat. Dan juga, nah jangan lupa nelayan-nelayan juga saya mengajak harus makan ikannya. Jangan hanya menjual ikannya, tapi yang dimakan tempe doang. Nah, makan juga ikannya, gitu loh untuk kesehatannya. Gitu untuk kesehatan itu. Nah sehingga sehat di jiwa, sehat di ekonomi. Pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Pak Bagus Adi Mahendra sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, bagaimana beliau berkomitmen untuk melakukan pengembangan nelayan melalui nanti akan mendorong ya Pak desa-desa wisata di sini, desa bahari, agar memang kesejahteraan nelayan ini semakin meningkat. Ya, desa wisata bahari. Desa wisata bahari. Iya. Dan juga beliau mendorong bagaimana nelayan juga memakai produknya sendiri agar memang lebih sehat.
Saksikan episode Parlemen Bicara selanjutnya. Salam. Pak Bagus. Salam, sehat selalu. Sehat selalu. Dan Ajak jaya Nusantara kita. Iyalah, orang agraris Pak kita. Laut terbesar.